Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Urin. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang kayu. Sekarang kita akan belajar tentang pengolahan kayu ya. Ternyata kayu itu selain dibuat meja kursi, bisa juga diolah menjadi bahan untuk benda lain. Nah, yuk kita lanjutkan. Sekarang kita sudah sampai di halaman 22. Halaman 22 di tema 3, yuk sambil dibuka. Kita sudah sampai di pembelajaran 3. Nah, di situ judulnya adalah kertas di sekitar kita. Kertas. Tahu ya kertas ya? Loh, ini kertas. Kertas ya, buku tulis, buku tema, majalah, koran, itu dari kertas. Nah, ini ada beberapa benda gambar. Yang pertama adalah buku, itu juga dari kertas. Ini pesawat mainan dari kertas, terus layang-layang dari kertas, kapal-kapalan dari kertas. Berarti sekarang kita akan belajar tentang kertas. Yuk, sambil disimak. Paragraf 1. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Tisu, kardus, ya tahu ya kardus. Koran itu juga terbuat dari kertas. Cuma kalau kardus itu adalah kertas yang lebih tebal ya. Kalau kardus, kalau ini kertasnya tipis ya. Kertas buku, kertas majalah itu tipis. Paragraf 2. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Loh, ternyata kertas itu buatnya dari kayu. Loh, kok bisa? Yuk kita lanjut baca. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp ya. Kayu-kayu yang gede, log kemarin ya, log. Kayu yang masih gelondongan itu dipotong kecil-kecil sampai kayak korek api. Oh ya, korek api yang kecil itu yang bisa nyala bush, itu sampai kecil. Lah setelah itu dipanaskan, berarti digodok ya, digodok hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Lah digodok, kayunya yang kecil-kecil digodok sampai lunak, sampai empuk jadi bubur. Bubur kayu, bubur kayunya namanya adalah pulp. Ini ya, pulp itu adalah bubur kayu. Ya, kayu potongan kayu kecil-kecil yang dipanaskan hingga jadi bubur, itu adalah pulp namanya. Yo, paragraf 3. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Terus setelah jadi bubur kertas, selanjutnya ternyata adalah diberi warna dulu ya. Kertasnya mau warna apa? Ada yang warna putih, ada yang warna macam-macam, termasuk kertas manila, kertas karton, itu warna-warni toh. Nah, itu juga diberi pewarna ya, enggak cuma putih tok kertas itu. Terus setelah diberi pewarna, disaring hingga kandungan airnya habis. Disaring, diperos, kan kayak bubur toh, diperos sampai airnya habis, garing, itu kan jadi serat-serat itu. Serat-serat kayak kayu tapi apa ya, bubuk ya. Terus digiling, ternyata digiling hingga pipih itu gepeng. Nah, jadi kayak kertas ini digiling sampai jadi kertas pakai mesin ya, muter-muter itu digiling sampai tipis. Terus dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan, baru jadi. Ada yang ukuran F4, ada ukuran A4, macam-macam ya, manila, karton. Itu ternyata proses pembuatan kertas. Terus paragraf 4, cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Kertas kalau ditulis pakai pulpen, nanti akan ada tulisannya ya, karena ini kertas sifatnya dia menyerap air tinta dari pulpen. Tadi disuruh apa tadi? Cobalah kamu menulis di atas kaca.
Bisa nulis di atas kaca? Apakah bisa? Nah, kita coba yuk, kita coba. Nulis di atas kaca, apakah sama dengan nulis di kertas? Yuk, kita coba. Iya, hati-hati ya, nanti jatuh lagi, pusing nanti. Kita ada kaca, ini kaca jendela kelas ya. Ini kaca ini. Kita coba nulis di kaca, apakah bisa atau enggak ya? Loh, nggak ada tulisannya. Loh, nggak bisa. Tintanya ternyata, oh ini kadang bisa ya. Tintanya sulit menempel di kaca karena kaca itu licin dan sifatnya tidak menyerap air. Beda dengan kertas ya. Kalau kertas kalian tulisi itu pasti bisa dengan lancar, hasilnya pasti bagus. Bisa dibaca dengan jelas karena kertas itu bisa menyerap tinta dengan baik. Ini tak coret-coret sedikit ini. Sini ya, cocok. Nah, karena dia menyerap tinta dengan baik. Itu adalah sifat kertas, menyerap air. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Yo, silakan kalian cari lagi seperti kemarin. Kalau kemarin kayu, sekarang adalah kertas. Berarti adalah lebih spesifik. Buku apa? Ya, buku tema, buku tulis, buku gambar, ya, yang lengkap. Majalah apa? Majalahnya judulnya apa? Korannya apa? Ya, Kompas, Suara Merdeka, ya, yang jelas. Terus kardus itu juga dari kertas tadi, apalagi ya. Kamu punya ini layangan dari kertas? Boleh kalian tulis. Mainan dari kertas, pesawat-pesawatan, kapal-kapalan, terus apalagi tadi yang dari kertas, kardus, koran, tisu ada di rumah. Nah, bisa kalian tulis di sini. Semua yang terbuat dari kertas. Ya, kertas itu adalah olahan dari kayu. Coba kalian cari ya di rumah. Terus balik halaman 24. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Gimana caranya menghemat kertas? Nah, kalau dulu kemarin, tahun lalu, kelasnya Pak Hafiz, ketika ngajar di kelas, ya, kalau ada yang buat ini, mesti tak marahi. Nih, buat mainan kertas. Ini juga kadang ada yang mainan ini kertasnya masih kosong, buku baru disuwek, dibuat pesawat-pesawatan, dilempar tok sekali, setelah itu hilang, mesti tak marahi, ngamuk-ngamuk Pak Wis ya, karena itu adalah pemborosan kertas. Membuang-buang kertas itu sama dengan membuang-buang pohon, karena membuat kertas itu harus menebang pohon. Kalau bukumu cepat habis, mamamu suruh beli lagi, beli buku, semakin banyak pohon yang akan ditebang. Yang pusing siapa nanti kalau banjir? Ya, tolong, sudah kelas 3, mainannya yang bagus, yang rapi ya. Kalau mau buat ini, pakai kertas yang sudah tidak terpakai, yang sudah kambuh, yang sudah tidak dipakai lagi. Jangan kertas yang masih baru nyuwek di buku iman-iman ya. Mainan ini pakai kertas yang sudah tidak dipakai. Tuh, kelas 3. Tuh, salah satunya adalah cara menghemat kertas dengan tidak boros kertas. Terus nulis di buku itu juga jangan boros-boros ya. Nulis di halaman 1, nanti ganti pelajaran dibalik di langsung di halaman 5. Maneman ya, kelewatan banyak ya. Jadi 1, jangan nyobek kertas untuk mainan tok. Terus juga dalam menulis itu juga berhemat. Artinya kalau masih bisa dilanjutkan, jangan langsung bolak-balik, langsung lompat ke halaman selanjutnya maneman kertasnya. Nah, ini Udinnya ngomong, setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru ya, sama kayak kalian.
Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum dipakai, jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Ya, kalau kalian masih punya buku dari kelas 2 kok masih kosong, ya dipakai, nggak apa-apa. Nggak harus setiap tahun ajaran baru naik kelas harus buku baru, yang lama nggak mau dipakai loh. Yang lama kalau masih bagus, masih kosong, silakan bisa dipakai ya, nggak apa-apa. Nggak harus selalu baru masih bersih, masih kosong, tapi belinya tahun lalu, ya nggak apa-apa, tetap dipakai ya. Siti, kalau akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya, dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak ya. Nulisnya bolak balik ya, jangan cuma tulis sedikit balik langsung di sini lagi, baliknya sini masih bisa dipakai ya. Bolak balik ini jari Siti. Udin lagi, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton, akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, tuh, kalau semuanya berhemat pasti ada pengaruhnya. Bareng-bareng menghemat semuanya ya, bukan cuma satu anak toh. Yuk lanjut langsung ke halaman 26. Langsung ke halaman 26. Ini masih banyak nih yang harus kalian isi. Yo, halaman 26. Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di kamus bahasa Indonesia. Yo, kita bareng-bareng kita cari tahu nih artinya apa ini, banyak sekali nih. Yo. Yang pertama, selulosa. Selulosa itu apa? Tahu kalian selulosa? Selulosa itu, yuk kalian tulis ya. Selulosa itu adalah zat penyusun tanaman. Harus tulis yuk bareng-bareng. Zat penyusun tanaman. Zat penyusun tanaman. Itu adalah selulosa. Zat penyusun tanaman. Lebih lengkapnya kalian akan pelajari nanti di kelas 5. Selulosa itu kelas 5, tumbuhan itu nanti di kelas 5 sudah mulai ada. Terus lunak, gampang ya, tahu ya lunak ya. Lunak itu apa artinya? Empuk. Lunak itu empuk dan mudah dibentuk. Empuk, mudah dibentuk. Nah, lunak itu adalah empuk dan mudah dibentuk. Molekul, apa ini molekul nih? Ada yang tahu? Molekul, wow, langsung ya. Nggak usah ikut kelasnya Pak Hafiz, langsung SMP ya. Kalau tahu molekul. Ini pelajaran SMP nih. Molekul itu adalah apa ya? Molekul itu kumpulan atom yang saling terikat. Yo tulis kumpulan atom yang terikat. Kumpulan atom yang terikat. Kumpulan atom yang terikat itu adalah molekul. Lebih lengkapnya kalian akan pelajari di SMP ya, SMP pelajaran kimia, nanti baru kalian akan tahu molekul. Terus ampas itu apa itu? Ampas adalah, tahu ya, ampas sisa yang tidak terpakai. Enggak, banyak ampas yang masih bisa dipakai sih. Sisa barang yang sudah diambil sarinya. Muat nggak? Kecil-kecil ya nulisnya ya. Sisa barang yang sudah diambil sarinya. Kecil-kecil.
sisa barang yang sudah diambil sarinya ya. Ada ampas yang sudah tidak terpakai, ada juga ampas yang masih bisa dimanfaatkan. Ampas itu adalah sisa barang yang sudah diambil sarinya ya. Contohnya yang kalian tahu itu apa ya? Kopi. Apamu pernah minum kopi? Kopi hitam itu toh. Nah, kalau kalian lihat setelah papamu minum kopi, ternyata gelasnya enggak kosong. Di bawahnya itu masih ada bekas kopinya ya. Ada bekas kopinya. Nah, itu adalah ampas kopi. Ampas itu adalah itu sisanya yang sudah diambil sarinya. Rasanya sudah hilang, sudah diambil. Lah itu tinggal sisanya toh yang di bawah itu. Itu adalah ampas. Terus pulp, tadi apa pulp? Sudah tahu ya tadi. Pulp adalah bubur kertas. Bubur kertas. Udah tahu ya. Terus pipih tadi apa pipih itu adalah gepeng atau tipis. Gepeng, tipis. Pipih itu adalah gepeng atau tipis. Terus menyerap, tahu ya menyerap ya. Tadi itu apa? Ini nulis di kertas itu. Kertas adalah menyerap tinta. Kertasnya menyerap tinta. Diserap, disedot, disedot. Menyerap apa ya? Meresap guys. Itu aja guys. Udah tahu ya meresap. Menyerap, meresap. Yuk podo kan. Yang penting kalian tahu maknanya. Menyerap, meresap itu sama. Terus kardus, tahu ya kardus ya? Udah nggak ada. Kardus atau kardus. Kardus itu adalah apa itu kardus? Ya, kardus itu terbuat dari kertas yang tebal, bentuknya kotak. Nah, kalian tulis kertas tebal berbentuk kotak. Kardus itu adalah kertas tebal berbentuk kotak. Itu adalah kardus. Apakah semua kardus bentuknya kotak? Ada kardus yang tidak kotak ya, sesuai dengan bentuk bendanya. Ada yang trapesium ya, kotak macam-macam. Ada yang bentuknya lingkaran mungkin ya, kardus pizza. Ada yang lingkaran mungkin ya, bukan cuma kotak, tapi kebanyakan kardus itu adalah kotak. Terus serat itu ini ya, serat kain. Ini serat ini. Ada apa ini? Benang-benangnya kecil ini toh. Nah itu serat. Benang kecil itu serat. Apa ya? Serat itu adalah potongan jaringan yang memanjang. Potongan jaringan yang memanjang. Kalian tulis. Potongan jaringan yang memanjang. Serat itu panjang biasanya ya. Serat kain, serat tali, serat tumbuhan itu mesti panjang-panjang. Serat. Terus terakhir adalah menggiling. Tahu ya menggiling ya? Digiling terus supaya halus. Berarti menggiling adalah menghaluskan benda dengan alat. Menghaluskan benda dengan alat. Udah semua toh? Udah semua. Menggiling tadi menghaluskan benda dengan alat. Selanjutnya ternyata
Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas 1 2 3 4 5. Berarti milih ya. Sini milih, kamu milih kata yang ada di sini. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10, milih 5. Ya, yang kalian mudeng, yang kalian tahu. 5 saja ya. Pilih, terus kalian buat kalimatnya. Misal Luna. Mainanmu apa yang Luna itu namanya apa itu Pak Abis lupa. Slime ya, slime. Masih ingat ya mainan slime itu? Nah, itu kan Luna. Bisa. Aku punya slime yang berbentuk Luna, boleh. Slimeku bentuknya Luna, boleh. Kalian menggunakan kalimat, membuat kalimat yang pakai kata-kata ini. Luna, ampas. Ampas tadi apa? Ampas kopi, boleh. Menyerap kardus, gampang ini kardus ya. Menggiling. Silakan milih 5, kalian buat kalimat di sini. Ya. Oke, itu dulu. Selamat mengerjakan. Kalian harus ngisi ini, terus ini membuat kalimat. Tadi juga sudah menjawab soal. Sekarang coba ya membuat kalimat di sini. Oke, itu dulu. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.